Lalu soal migrasi TV analog to digital, mengapa tersendat-sendat ya Pak? Sampai 2 periode menteri setelah Pak Tief baru diproses kembali Pak. Apa pandangan Pak Tief mengenai hal itu? Kita harus menyadari ya, dunia ini telah berubah gitu loh ya. Pabrik-pabrik tidak lagi memproduksi peralatan maupun TV-TV analog. Sungguhnya tahun 2011 itu sudah dimulai, bahkan sudah ada seleksi kanal multiplexing TV digital. Jadi frekuensi TV ini kan sesungguhnya yang digunakan saat ini itu kan frekuensi gold frekuensi lah, frekuensi emas gitu ya. Nah, padahal kalau kita migrasi ke digital itu kan sangat banyak keuntungannya. Sebab frekuensi yang digunakan itu kecil sekali ya. Jadi kalau misalnya satu kanal analog itu bisa kita pecah menjadi 12 sampai 24 frekuensi digital. Kan akhirnya banyak channelnya. Power rendah ya. Kalau TV-TV analog itu kan ya sampai 300 watt itu satu televisinya. Kalau TV digital sekitar 40 watt. Ada digital divide, sisa daripada frekuensi itu bisa kita gunakan untuk telco dan kualitasnya bagus. Coba lihat ya. Kualitas gambar dan suara ya tentu jauh lebih bagus kalau TV digital. Tapi ini kan ada operator ya yang nggak mau berbagi profit ya, takut keuntungannya berkurang. Ini saya lihat nih faktor yang menghalang-halangi ya untuk transfer dari analog to digital ini. Tapi saya ingin tekankan di sini, siapapun menghalangi, tapi kemajuan teknologi itu nggak bisa dilawan loh, nggak bisa dilawan. Karena itu sesuatu yang apa, yang harus dilakukan. Kita harus mampu berubah. Sekarang negara lain teknologi sudah berubah ke arah digital. Kita bertahan di analog, nggak ada lagi orang bikin alat-alat analog gitu ya. Jadi lama-lama itu terbuang begitu saja, ya kan sayang juga itu. Jadi lebih 90% negara itu sudah mengubah ya sistem pertelevisian mereka dari analog ke digital. Sekarang kan pengguna internet sangat merata ya Pak. Bahkan anak-anak di bawah umur sudah main internet Pak. Apa pesan Pak Tief untuk pengguna dan khususnya orang tua yang punya anak-anak Pak? Ya, pengguna internet ini semua kalangan ya, nggak tua, nggak muda, nggak laki, nggak perempuan, nenek-nenek, kakek-kakek, semua pakai gadget gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada 2 orang suami istri bersebelahan sedang memandang gadget masing-masing dan tertawa, kadang tersenyum, itu mereka bukan sedang berdialog ya. Tapi suaminya sedang chatting dengan siapa dan istrinya sedang chatting pula dengan siapa. Bahkan kita amati juga ketika anak-anak makan semeja dengan orang tuanya pegang gadget itu, dia tidak lagi perhatikan tuh muka orang tuanya, wajahnya, dilihat gadget saja. Nah, dunia internet ini sebetulnya ketahuilah seperti hutan rimba yang buas ya. Tak ada rambu, there is no clue in there. Nggak ada arahannya. Nah, kalau kita baca data what happen in internet in minutes itu ngeri ya. Internet ini terkoneksi secara global, bahkan banyak orang akibat internet ini menjadi stres, mungkin karena dibully, karena melihat apa begitu ya, banyak orang yang menderita dan costly ya, uang keluar banyak, bayar spektrum dan sebagainya. Jadi saya dalam hal ini mengajak siapapun, termasuk orang-orang tua ya, agar kita berinternet positif gitu ya, yang bermanfaat untuk belajar, untuk bisnis, untuk pengetahuan, iptek, itu keterampilan, ya. Dan orang tua kalau menurut saya harus tetap mengawasi. Jangan dibiarkan anak supaya dia nggak rewel dikasih gadget, ya. Dari bayi udah dikasih gadget, ya. Akhirnya matanya rusak. Nah, durasi main game itu dibatasi, ya. Jadi kalau dia bisa saja seimbang antara bermain game dengan belajar, waktunya sama, apalagi belajarnya lebih lama, itu bagus. Beri pengertian ya. Saya berkali-kali dulu bilang ya bahwa blokir yang paling baik itu adalah di pikiran kita masing-masing, di pikiran anak-anak kita. Beri pengertian. Ini Indonesia memblokir pornografi misalnya, kekerasan dan lain-lain. Tapi kalau Anda lihat di luar negeri, nggak diblokir gitu loh. Nah, ketika anak-anak kita berhasil untuk kuliah atau studi di luar negeri,
ya dia harus blokir dirinya sendiri, ya. Nggak ada lagi orang yang bisa mengingatkan. Jadi beri pengertian, beri pemahaman untuk menonton hal-hal yang positif saja. Lalu Pak Tief pernah menarik kembali orbit satelit Palapa dari tangan Kitel. Bagaimana itu kisahnya, Pak? Kok satelitnya lalu diserahkan kepada BRI? Untuk apa BRI menggunakan satelit sendiri? Dulu itu ya, Indosat itu ya, dijual lagi jaya-jayanya ya. Lagi jaya-jaya dijual, omsetnya lagi besar. Kalau nggak salah angka waktu itu, angka tahun segitu tuh 26 miliar, sangat besar. Ya. Oleh rezim sebelumnya dijual ke Singtel, Singapura Telecommunication. Ya. Terus beredarlah itu, dijual sampai jatuh ke Qatar Telekom atau Kitel. Nah tentunya ketika dijual itu termasuk satelit Palapanya, termasuk orbitnya itu di bawah gitu ya. Ke bawah sama mereka. Nah, secara aturan ITU ini part of UN ya, United Nations International Telecommunication Union ini, itu orbit satelit itu milik negara ya, dan orbit itu tuh tentu terbatas ya. Bayangkan kalau misalnya satu orbit itu hanya satu satelit, berarti 360 derajat hanya ada 360 satelit gitu, kecuali dengan teknologi baru begitu ya. Nah, kita waktu itu bertanya terus terang kepada Kitel tentang rencana pembelian dan pengembangan satelit mereka berikutnya gitu. Sementara waktu usage-nya atau penggunaannya itu sudah lewat, sudah terbatas. Kalau nggak salah waktu itu udah sampai 17 tahun ya. Nggak jelas jawabannya. Oleh sebab itu ya kita putuskan untuk kita tarik. Kita tarik orbit itu dan kita serahkan ke BRI, kemudian BRI meluncurkan satelit tersebut, kemudian BRI yang menggunakannya. Tentu banyak kanal yang masih tersisa itu menurut saya. Nah kemudian mengapa BRI? Apa alasannya? Pertama, BRI itu merah putih gitu loh. Dan itu banknya pemerintah, ya. Dan BRI waktu itu kalau nggak salah dirutnya masih Pak Sofyan Basir ya. Itu menyatakan mereka melayani sampai ke tingkat kecamatan, ya, bahwa bahkan sewa spektrum yang harus dia sewa ke Telkomsel, ke yang lain-lain, itu naik terus itu. Jadi keluhan ini tidak ada privilege right yang diberikan oleh pemerintah kepada BRI waktu itu sebagai pelayan kepada masyarakat. Nah keluhan ini tentu kita bahas ya. Termasuk saya minta izin kepada Pak Presiden, Pak Menko Polhukam waktu itu untuk menarik itu. Beliau menyetujuinya gitu. Nah sekarang ini tentu BRI satu-satunya bank di dunia yang punya satelit sendiri ya. Dan kita lihat kinerjanya luar biasa, bagus sekali BRI sekarang ini. Ya sangat stabil. Jadi saya kira kita memang harus tetap berpihak kepada kepentingan merah putih, karena BRI itu adalah merah putih yang kita pentingkan dan kita prioritaskan untuk memiliki satelit. Kemudian, apa pandangan Pak Tief tentang ekonomi digital yang berkembang pesat saat ini? Dulu sempat dikembangkan nggak, Pak? Ya, alhamdulillah ya. Dulu ketika ditugaskan di Kemenkominfo, saya berkesempatan ya memberikan kuliah mengenai IT ya, khususnya di PTN seluruh tanah air ya. Waktu itu satu hal yang saya angkat, topik yang menarik itu adalah informatics ekonomi versus classical ekonomi. Jadi ekonomi informatika dan ekonomi klasik ya. Jadi dalam informatics ekonomi atau digital ekonomi ini itu terjadi perubahan paradigma ya. Cara berpikir kita jadi berubah ya. Dulu kita menganggap bahwa negara-negara petrodolar itu adalah negara-negara Timur Tengah penghasil minyak ya. Mereka menghasilkan dari pipa-pipa besar berdiameter lebar itu jutaan dolar ya per bulannya itu. Nah, waktu itu kita sebut mereka negara petrodolar. Nah sekarang sebetulnya ada satu kabel, katakanlah serat, fiber optics yang sebesar rambut itu ya. Itu justru sudah terkoneksi ya, global connected, setelah terkoneksi seluruh dunia. Dan itu transaksi yang beredar di kabel sebesar rambut tadi itu yang berseliweran seluruh dunia ini, itu triliunan ya, miliaran dolar gitu ya.
Nah, paradigma lain adalah cost product. Cost product itu misalnya gini, kalau dalam dunia hardware ya, misalnya kita cost produk untuk satu meja misalnya A rupiah, kita buat 1000 meja, maka totalnya akan menjadi 1000 kali A, kan begitu. Tapi kalau dalam IT kita buat satu program misalnya untuk penanganan file pasien oleh seorang dokter, begitu, penyakit apa saja, riwayat berobatnya apa saja, obat yang diberikan pernah apa saja. Nah, kalau itu jadi, kita buat 1000 yang sama gitu untuk dokter yang lain, tinggal merubah nama dan sebagainya. Nah, itu biayanya ya 1000, bukan 1000 kali A gitu ya. Jadi tetap dia A plus sedikit koefisien, sangat efisien sekali gitu. Nah, apalagi ini tersambung secara internasional ya. Saya contohkan hal yang sederhana ya, tentang digital ekonomi ini. Kalau Anda menjual atau mendisplay sebuah cincin misalnya di pasar Jatinegara di Jakarta misalnya gitu. Saya ingin tanya, berapa orang yang tahu Anda mendisplay itu di situ? Berapa orang yang lihat, berapa orang yang tanya gitu. Misalnya cincin kecubung. Kecubung kepiting misalnya, atau kecubung apa sih yang ada kembang-kembang di dalamnya misalnya, itu kecubung kalajengking misalnya begitu ya. Berapa? Nggak sampai 10 orang barangkali yang lihat. Tapi kalau Anda foto cincin bermata kecubung itu kemudian diposting di internet ya, itu bisa jutaan orang. Begitu orang cari kecubung, itu akan muncul gitu loh. Apa yang Anda tawarkan itu buah. Apalagi kalau Anda jualan makanan, jualan pakaian, jualan topi, jualan kacamata, sepatu dan sebagainya, luar biasa gitu loh. Nah, ini hebatnya dunia internet ini yang sudah miliaran penduduknya ini ya. Jadi secara ekonomi raw material itu hal yang paling primitif, bahan mentah kita jual. Kalau kita ingin meningkatkannya tentu dengan industrialisasi. Ya, kalau kita ingin tingkatkan lagi ya dengan olahan IT. Ya, IT ini information technology ini teknologi yang akan terpakai sepanjang zaman ya, karena semua orang terlibat nih. Sekarang semua serba digital. Pesan bakwan pakai GoFood, pesan soto pakai GoFood, pesan makanan gado-gado pakai GoFood, pesan burger pakai GoFood. Jadi luar biasa ini. Apalagi di masa pandemi ya, semua orang takut keluar, ya semuanya online ya. Jadi memang kasihan juga kita lihat toko-toko di Tanah Abang, di Jatinegara, di kota itu sepi gitu ya. Bahkan sebagian besar tutup, gerai-gerai di bandara pun saya lihat juga banyak tutup ya. Nah, jadi saya tetap optimis ya dengan perkembangan teknologi IT ini, dan orang-orang Indonesia termasuk yang cerdas-cerdas untuk mengikuti perkembangan teknologi ini.